Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabar Mubarak dari 12 IPA 4 ingin menjelaskan matematika tentang diagram batang. Sebelum kita lanjut, akan ada beberapa yang dibahas. Yang pertama, apa itu diagram batang. Yang kedua, fungsi dari diagram batang. Yang ketiga, cara membaca diagram batang. Yang keempat, contoh soal dari diagram batang. Oke, kita lanjut. Diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan suatu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Semakin besar frekuensi, maka semakin panjang pula persegi panjang yang mewakilinya. Nah, diagram batang ini dibagi menjadi dua, yaitu diagram batang vertikal atau yang bisa disebut diagram batang tegak, dan yang kedua diagram batang horizontal atau biasa disebut diagram batang mendatar. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang ada beberapa langkah. Yang pertama, atur sumbu secara horizontal dan vertikal. Yang kedua, untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Sedangkan kalau untuk grafik batang horizontal, tulis nilai nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal dan buatlah label pada kedua sumbu. Yang ketiga, buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Yang keempat, beri nama diagram balok tersebut berdasarkan data yang disediakan. Kita lanjut. Ini contoh dari diagram batang vertikal dan horizontal. Yang pertama ada diagram vertikal. Untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama pada sumbu horizontal. Bisa kita lihat, nama dan nilainya terletak pada sumbu horizontal. Dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Nah, di nilai namanya ini di sumbu vertikal. Sebaliknya, horizontal pun sama. Untuk grafik batang horizontal, tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal. Fungsi dari diagram batang. Di sini tertulis bahwa tujuan pembuatan menggunakan diagram ini adalah guna memudahkan pembaca untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Selain itu, biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian selama interval waktu tertentu. Lanjut, cara membaca diagram batang. Cara membaca diagram batang, lihatlah satu elemen, kemudian amati berapa tinggi batang yang menunjukkan kuantitasnya. Nilai besaran kuantitas dari elemen tersebut ditunjukkan oleh angka yang tertulis pada garis sumbu yang berseberangan dengan garis sumbu yang menunjukkan elemen. Misalnya, kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa kuantitas elemen A sejumlah atau sebanyak 30. Ini dalam bentuk diagram batang vertikal. Kita lihat dengan diagram batang horizontal. Kita bisa lihat bahwa jumlah komponen B sebanyak 4. Oke, lanjut. Contoh soal. Contoh soal membaca diagram batang. Data pengunjung objek wisata dinyatakan pada sebuah diagram batang sebagai berikut. Jika data pengunjung objek wisata pada diagram batang itu diubah ke sebuah tabel, maka akan seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat dari diagram-diagramnya. Ini diagram batang. Skip. Lanjut, contoh soal. Contoh soal membaca diagram batang, data pengunjung objek wisata dinyatakan pada sebuah diagram batang sebagai berikut. Bisa lihat ini adalah data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Ada 7 hari, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan yang paling tinggi ada di Minggu, yaitu 950. Jika kita lihat dalam sebuah tabel akan menjadi seperti ini.
dan ini sesuai dengan yang ada di diagram. Ini adalah contoh soal membuat diagram batang. Di sini kita bisa lihat ada kelas dan jumlah siswa. Kelas 1 ada 65, kelas 2 ada 50, kelas 3 ada 48, kelas 4 ada 70, kelas 5 ada 60, dan kelas 6 ada 56. Jika kita ubah menjadi diagram batang vertikal ataupun horizontal, akan menjadi seperti ini. Yang di sebelah kiri adalah yang horizontal. Kita bisa lihat kelas 1 berada di 65 sama dengan di jumlah tabel. Begitu sebaliknya yang vertikal. Di kelas 1 kita mempunyai 65 dan diagram batangnya menunjukkan ke arah 65. Lanjut kita ke contoh soal cerita yang berkaitan dengan diagram batang. Setelah selesai pelaksanaan sensus penduduk di suatu desa, diketahui bahwa jumlah penduduk tiap RT sebagai berikut. RT 1 ada 50 jiwa pria dan 70 jiwa wanita. RT 2 ada 45 jiwa pria dan 80 jiwa wanita. RT 3 60 jiwa, wanita 25. RT 3 60 jiwa pria, wanita 75 jiwa, dan RT 4 40 jiwa pria, wanita 65 jiwa. Jika kita bentuk sebagai tabel atau jika kita buat dalam diagram batang akan menjadi seperti ini. Kita lihat diagram batang horizontal yang sebelah kiri. RT 1 memiliki jumlah jiwa pria sebanyak 50 dan wanita sebanyak 70. Kita lihat di tabel sebelumnya apakah sama? Ya, sama. Dan yang vertikal kita lihat RT 2 memiliki 55 jiwa pria dan 80 jiwa wanita. Kita cocokkan dan benar. Ini adalah salah satu contoh soal cerita yang mudah dipahami. Dari sekian banyak contoh soal, kita bisa lihat bahwa diagram batang ini sangat mudah untuk dipelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.